الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا أما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
حجة يا رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khan kasiro kepada Ustadz Zakaria yang sudah memandu tilawat jama'i kita membacakan surat Ar-Rahman. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi jamaah yang akan mengikuti program Umroh Mesantren di Tanah Suci bersama Agin, ada 2 keberangkatan yaitu tanggal 15 Agustus dan 16 Oktober. Untuk informasi selengkapnya, silakan jamaah menghubungi Kirai MK Travel yang berada di bawah atau mengunjungi langsung kantor MK Travel yang berada di seberang masjid yang ada ruangan kaca. Nah, itu adalah kantor MK Travel. Silakan datang langsung ke kantornya ataupun menghubungi 0852 8910 2222. Kepada yang ikhwan Bapak-bapak, mari kita rapikan softnya. Yang depan ini diisi, diratakan, tak elok rasanya kalau bertebaran, ya. Kita umat Islam harus bersatu. Iya, bersatu, merapatkan barisan, jangan mau diobrak-abrik. Ya, silakan bersatu. Baik, kita akan ikuti kajian yang pertama bersama Ustadz Edi Abu Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini ada hadiah 5 masing-masing senilai 150.000 bagi yang bisa menjawab. Nanti ada beberapa pertanyaan, makanya fokus ditulis ya. Hadiahnya ada Bang Riko? Ada dari sponsor. Iya, Tanskin. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dapat ya. Amin ya. Doa insya Allah. Nabiullah Ibrahim. Udah Ibu, udah. Dikisahkan dalam kitab Mishkatul Anwar, buah karya Imam Al-Ghazali, punya binatang ternak 12.000, Bu. Itu berapa lembah, gunung. Jadi beliau itu kaya. 12.000 itu bukan hanya kambing saja, tapi ada unta, ada lembu. Kalau dipukul rata kambing dengan harga sekarang, taruhlah harganya 2,5 juta kali 12.000, jadi berapa tuh? 30 miliar. Cepat saya ngitungnya karena udah dihitung tadi. Itu belum kalau ada lembu, unta. Di Palestina unta mahal, 150 juta Pak. Jadi kurban kemarin tuh untuk beli unta tuh 150 juta. Artinya apa? Beliau walaupun harta kekayaannya banyak, tapi punya gelar yang prestisius. Gelarnya bukan dari fakultas, bukan dari universitas. Gelarnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gelarnya? Khalilullah, kekasih Allah. Sempat ditanyain oleh malaikat, ya Allah, kami lihat Ibrahim tuh kan ngurus binatang ternak tiap hari. Kenapa engkau beri gelar prestisius yang beliau disebut sebagai Khalilullah? Ya. Apa jawab Allah? Jangan lihat lahiriah,
tapi lihat hati dan pengabdian, amal baktinya. Jadi belum tentu orang kaya tidak menjadi kekasih Allah, belum tentu. Boleh jadi sebaliknya. Saya pernah satu kamar Bu umroh dengan orang yang luar biasa lah, diberikan kekayaan. Itu umroh Ramadan satu kamar. Itu ranjangnya kan ranjang beliau. Nggak berubah sampai pulang si itunya selimutnya, karena beliau tinggalnya di masjid. Kalau saya mah udah acak-acakan gitu, karena kan dipakai. Doanya lebih lama. Jadi kalau lihat orang kaya itu mendingan doa. Kalau lewat tuh di depan rumah-rumah Pondok Indah, ini doa tuh. Ya Allah, mudah-mudahan yang punyanya Engkau bukakan rezeki seluas-luasnya. Enak dong dia tambah kaya. Ya biarin aja. Kan doa itu sebenarnya untuk kita. Daripada seuzon. Ya Allah, mudah-mudahan ini hasil korupsi kayaknya. Kira-kira itu jadi solusi enggak? Enggak, justru yang dosa kita, doa. Karena kalau dengan doa itu Allah ngutus malaikat. Apa jawab malaikat? Walaka misloh. Engkau juga seperti yang engkau doakan itu. Kalau dia belum dapat hidayah, berilah hidayah. Jadikan dia orang yang dermawan. Itu kalau masuk tol begitu tuh, pas mau bayar tol tuh doanya Allah, mudah-mudahan nih orang yang punya jalan tol ini semakin kau bukakan rezekinya. Itu tuh aslinya ngedoain diri kita. Karena doa kita belum tentu diijabah, tapi doa malaikat sudah pasti diijabah. Begitu tuh. Udah kita mah pelit, enak aja. Dia tambah kaya. Justru sebaliknya. Kalau kita ingin seperti dia, udah doain aja. Itu ajaran Islam. Rasulullah begitu. Ya. Itu hikmahnya. Jadi jangan iri, jangan suuzon. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu. Kaya luar biasa. Tapi hatinya tetap aja ke Allah. Sehingga orang-orang bertanya kepada beliau, Ibrahim, ini binatang-binatang segini banyaknya, ini punya siapa? Apa jawab beliau? Ini punya Allah yang saat ini dititipkan kepada saya. Seandainya Allah mau ngambil, saya ikhlas, ridho, dengan hati yang lapang. Saya akan jangankan satu. Semua diambil oleh Allah, diminta. Saya ikhlas. Itu beliau begitu. Bahkan jangankan binatang-binatang ini. Anak kalaupun Allah minta, saya kasihin. Begitu tuh. Maka singkat cerita, udah lama beneran Allah bukan minta binatang. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anak berulang kali. Sampai yakin, oh ini perintah Allah. Ya sudah, dialog, anaknya ikhlas, ambil golok, bawa. Pada saat di perjalanan itu datang setan. Ibrahim mau kemana? Ini mau nyembelih anak. Kenapa? Diperintah oleh Allah. Masa nggak kira-kira Allah nyuruh nyembelih anak? Jangan. Enggak, ini perintah Allah. Jangan. Nggak kira-kira. Ini kalau bahasa ini hadis Al-Qur'annya nggak begitu ya. Nggak ada bahasa nggak kira-kira. Ini bahasa saya aja. Cuma kurang lebih itu kalau pakai rasa bahasa kita kurang lebih begitu. Kata setan, jangan, itu mah dari setan. Saya kan setan. Itu enggak. Akhirnya karena ngotot si setannya, diambillah batu. Rajman li syayatin waridon lir rahman, terkutuk setan.
Saya mah hanya keridhaan Allah aja. Udah pergi sana. Begitu jadilah syariat apa lempar jumroh. Dan akhirnya juga anaknya tidak disembelih juga karena bukan itu tujuan Allah. Pertama sebagai ujian, lebih cinta ke Allah atau lebih cinta kepada anak. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah. Itu kalau nggak ditahan itu disembelih beneran. Tapi Allah maha kuasa untuk menghentikan. Akhirnya diganti dengan kibas yang besar. Jadilah syariat kurban begitu tuh. Jadi yang kedua hikmahnya apa? Wala nabluwannakum. Di surat Muhammad surat ke-47 ayat 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nablu akhbarakum. Dan pasti kami benar-benar akan menguji kalian. Hatta na'lama sampai kami mengetahui siapa orang yang al-mujahidina bersungguh-sungguh minkum di antara kalian wassabirin dan siapa di antara kalian orang yang bersabar wanablu dan kami akan menguji akhbarakum keadaan kalian. Jadi setiap kita akan diuji sesuai dengan porsinya masing-masing. Hidup ini ujian dan setiap orang, setiap keluarga punya ujian yang beda-beda, beda judul, beda bab. Benar gak Bu? Yang banyak harta diuji gak kira-kira? Ujian. Yang hartanya sedikit kurang diuji nggak? Diuji semuanya, semuanya. Nggak ada di antara kita yang nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang bersabar, begitu. Itu hikmahnya. Jadi hidup ini pasti diuji, tapi ujian itu sedikit, kata Allah. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in. Dan pasti kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in dengan sedikit. Jadi syai'in di situ adalah sedikit. Kenapa sedikit? Sebab kalau mau jujur, kita itu sedang tenggelam dalam lautan nikmat. Kalau mau jujur. Jadi sehebat apapun ujian menimpa kepada kita, aslinya kita sedang tenggelam dalam lautan nikmat. Sehat dengan sakit, banyakan mana Bu? Banyakan sehat. Kan begitu tuh. Nggak sepanjang hari sakit, nggak sepanjang tahun sakit, nggak sepanjang umur sakit. Pasti ada, kalau mau dibandingkan mah banyak sehatnya. Sekarang kita punya penyakit nggak Bu? Ada, setiap diri ada penyakitnya. Ah, saya mah sehat, iya ada, nggak di lab. Coba di lab, makanya ada orang nggak mau di lab. Takut ketahuan penyakitnya. Tapi banyakan yang sakitnya atau banyakan yang sehatnya? Banyak yang sehat. Antara punya uang dengan tidak punya uang, banyakan mana tuh? Hah? Kalau nggak punya uang udah mati dari dulu. Itu justru itu tuh kurang syukur, jadi tidak mengakui. Emang selama ini kita beli beras pakai apa? Selama ini kita datang ke sini pakai apa? Tiap hari punya uang, Bu? Ada. Ada, alhamdulillah. Lebih banyak ada uang daripada nggak ada uang. Kita nggak ada uang seminggu mati itu kali. Nggak bisa beli apapun. Alhamdulillah.
kita banyak bahagianya, banyak menderitanya hidup. Hah? Yang benar. Banyak bahagianya, Bu. Kalau sepanjang waktu kita menderita, Ibu udah nggak kelihatan cantiknya. Bapak-bapak udah nggak kelihatan auranya. Coba orang yang stres itu kan bisa terpancar dari wajahnya. Bayangkan kalau setiap detik stres. Kita sudah tumbang dari kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Makanya Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Maknanya apa? Maknanya banyak. Di antaranya al-kautsar adalah telaga milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-haud. Namanya al-haud itu telaga, namanya al-kautsar. Jadi al-haud al-kautsar. Di mana nanti di sana itu di akhirat Rasulullah punya telaga bening, jernih, luas, menyegarkan. Barang siapa yang meminum itu air dari telaga Al-Kautsar nanti di akhirat tidak akan pernah kehausan. Dan di sana sumber air itu kan belum surga neraka, belum itu. Itu lagi susah-susahnya orang. Rasulullah lagi, mana umat saya lagi nyari. Kalau ketemu suruh merapat tuh ke telaga Al-Kautsar, nggak akan pernah kehausan. Nanti kita hidup fisik di sana, karena dibangkitkan lagi, masuk ke alam mahsyar, hidup butuh makan, butuh minum seperti sekarang ini aja. Cuma badannya diperbesar, seperti badannya Nabi Adam. Nabi Adam itu 30 meter, Bu, kita. Ya. Kita nanti akan 30 meter itu. Ibu-ibu 27 meter. Itu tubuhnya Siti Hawa. Pada saat itu dikembalikan ke zamannya seperti zamannya Nabi Adam. Karena fisik, butuh makan, butuh minum, kehausan. Di situ mau beli air mineral di mana? Nggak ada yang jualan. Mau minta ke siapa? Yang diminta juga lagi kesusahan. Jangankan orang biasa, para nabi juga angkat tangan. Satu-satunya yang pasang badan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul beliau pasang badan. Nah, siapa yang minum Al-Kautsar, maka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Tapi orang yang nggak minum, itu hausnya luar biasa, nggak ada air kemana. Coba, Bu, kalau badan besar berarti bukan satu gelas gini, ini nggak kerasa ini, seperti setetes aja tuh. Begitu, jangan dibayangkan keadaannya seperti apa, tapi banyak dalil Al-Quran, hadis-hadis sahih yang menerangkan begitu. Orang mah pada lari aja, yauma yapirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu yapiru, pergi, lari. Begitu. Jangankan orang lain, orang tua, adik, kakak aja tidak mau peduli dengan urusan kakaknya, urusan anaknya, urusan keluarganya. Yang peduli siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Kautsar. Makna yang kedua adalah Al-Kautsar nikmat yang banyak yang diberikan juga kepada kita semuanya. Betul begitu. Nah, untuk mensyukuri nikmat yang banyak itu, kalau lanjutan ayatnya gimana tuh, Bu? Fasolli li rabbika wanhar. Salat karena Allah, wanhar dan berkurban. Nah, dalam konteks ayat ini
para ulama memberikan penjelasan. Apa penjelasan para ulama? Al-udhiyatu syukrun lillah ala ni'mataini. Jadi al-udhiyah itu apa? Berkurban adalah bentuk syukur kepada Allah ala ni'mataini, atas dua nikmat. Satu apa? Ni'matul mal, nikmat harta. Yang kedua apa? Nikmatul hayat, nikmat kehidupan. Kita dititipkan oleh Allah harta, kita dititipkan oleh Allah usia, umur, sehingga bisa hidup. Nah, cara mensyukurinya dalam konteks ayat ini gimana? Al-udhiyatu, begitu, yaitu berkurban. Ada yang kemarin keluarga yang tidak berkurban dari yang hadir ini, ada enggak? Jangan angkat tangan, malu. Tanya aja kepada hati masing-masing, gitu ya. Jadi kalau kemarin gak kurban, Bu, itu tuh nggak tahu diri aslinya tuh. Tidak dikategorikan oleh Allah orang yang bersyukur. Kenapa? Kita mah nggak disuruh nyembelih anak. Yang disembelih apa? Hewan. Tapi kan saya tidak mampu. Enggak, semuanya mampu yang hadir. Tuh di Bojonegoro, kalau saya puterin ada tuh. Di Bojonegoro itu, Bu, di Jawa Tengah, mungkin pernah viral juga tuh menjelang kurban ya. Ada satu kampung kecil, penduduknya serabutan. Penghasilannya ya namanya serabutan, kadang sehari 50.000, itu juga kadang. Tapi mereka bisa kurban setiap tahun. Sapinya aja 73. Kambingnya 254, satu kampung kecil di Bojonegoro, Jawa Tengah sana. Mau di-share videonya, mau? Nah, ntar diumumin ya. Ntar japri ke saya di-share. Mau di-share, Bu? Ini tulis nomor saya. 0896, ini serius ini. 08, kalau Ibu mau konsultasi boleh ya. 0896 04 34 nomor 3 nih, 0896 04 34 6990. Nanti kalau ada yang minta saya share itu videonya, itu berita di TV. Ada namanya Pak Asrori. Pak Asrori itu penghasilannya 50.000 tiap tahun, nggak pernah kelewat kurban. Kalau 50.000 sehari berarti sebulan berapa, Bu? 1.500.000. Kenapa bisa kurban setiap tahun? Karena dia menyisihkan setiap hari 10.000. Ya paling ke kelompok taninya itu, ini kurban ya 10.000, kadang 5.000 begitu ya, sehingga rutin istiqomah setiap tahun bisa kurban. Saya kalau lihat itu tuh malu aslinya tuh. Ya. Di sini ada yang punya penghasilan 1,5 juta, mayoritas. Insya Allah ya. Itu khodimat sekarang aja itu udah 1,5 itu. Bahkan ada yang lebih. Ya. Makanya apa kata para ulama yang kedua? Al-udhiyatu dalilut tasdiq al-mutlak. Berkurban itu adalah bukti pembenaran iman secara mutlak. Begitu tuh. Sekali lagi, Bu, ini bukan kata saya ya, para ulama ketika menjelaskan ayat itu. Al-udhiyatu dalilut tasdiq al-mutlak. Artinya apa? Berkurban itu adalah
bukti pembenaran iman secara mutlak. Orang mampu nggak kurban, itu dusta tuh imannya. Gitu tuh, makanya istighfar bagi yang kemarin nggak kurban. Rasulullah mencontohkan kalau tidak bisa individu, ya setiap orang maksudnya, rukhsah setiap keluarga boleh satu gitu tuh, satu kambing satu keluarga. Aslinya kita mampu berkurban. Kenapa tidak? Karena manajemen keuangannya nggak bagus gitu ya. Karena apa, Bu? Manajemen keuangannya tidak bagus. Kalau didesekkan ke hari H, ini misalkan 2 hari lagi mau Idul Adha ya. Kita sekarang mau nyembelih kurban, baru nanya, baru lihat rekening. Gajinya 1,5 juta. Misal. Kira-kira mampu nggak kurban? Nggak bakalan. Jangankan 1,5 juta. Yang gajinya 5 juta pun belum tentu bisa berkurban kalau didesakkan ke hari H. Apalagi setan sangat berkepentingan untuk menghentikan niat berkurban kita. Itu setan tuh datang tuh pada saat kita mau kurban tuh. Apa kata setan? Dibikinlah rasionalisasi kebutuhan. Ini kan musimnya mudik nih. Ini uang ada 5 juta. Ntar untuk mudik 1,5 juta. Kemudian ini musim bayar UKT bagi anaknya yang kuliah, bayar SPP, beli ini, beli itu, ujungnya apa? Nggak jadi kurbannya. Itu kira-kira bisikan itu datang dari malaikat atau datang dari setan, Bu? Sama seperti setan datang kepada Nabi Ibrahim. Seandainya Allah nyuruh kepada Nabi Ibrahim nyembelih hewan, mungkin setan akan datang. Dari Ibrahim mah yang begituan mah nggak mungkin tergoda. Ini karena disembelihnya nyuruhnya anak, jadi kan itu luar biasa tuh, perang batin tuh. Nah, kita disuruhnya anak atau ke hewan? Hewan. Tapi tetap karena iman kita lemah, setan datang. Bikinlah setan rasionalisasi, jangan. Sehingga ujung-ujungnya tidak berkurban. Begitu tuh. Selalu banyak alasan. Itu alasan itu dibikin oleh setan, dibisikkan kepada kita. Nah, begitu tuh. Nah, caranya gimana supaya tidak berat? Caranya nabung, Bu, Pak. Rencanakan dari sekarang. Kenapa sekarang saya bicara kurban? Ini kan udah kurbannya mah. Ini tuh supaya kita punya waktu. Berapa bulan lagi tuh? 10 bulan lagi, 11. Jangan sampai nanti kita dikatakan dusta tuh iman tuh. Ya, itu kata para ulama. Nabung tuh. Oh, di saya nggak ada komunitasnya. Ya udah ikut di DT itu ada. Ya, di tempat saya di DT Serua juga ada. Nanti kalau ibu nggak punya komunitas, nanti hubungi saya tuh nomor itu tuh fungsinya tuh. Ya, gitu ya. Nomor saya berapa, Bu? 089604346990. Itu atas nama Darut Tauhid. Bukan atas nama pribadi saya. Ya supaya gampang aja, kalau ibu nggak punya komunitas, ya ibu punya komunitas ya silakan aja. Dan saya juga nggak punya kepentingan. Ya, itu. Ini asli serius nih. Coba bapak-bapak saya tanya, Bu, Pak, punya anak
Itu sekarang suka dikasih jajan nggak anak SD berapa tuh? Anak SD 10.000, tuh saya punya anak SD kasih 10.000 tuh. Atau 7.000 SD itu. SMP 10.000, SMA 15.000, kuliah 20.000. Itu kalau anak 4 udah berapa tuh setiap hari tuh? Yang TK berapa coba yang TK? 100.000 Bu. Kenapa? Karena diajarin sama kakak-kakaknya. Dek, kalau uang dari ayah yang merah licin ya. Jadi minta ke ayah kalau dikasih yang biru jangan diterima ya. Yang biru 2.000 maksudnya. Jadi si anak TK udah ngerti. Dikasih 2.000. Enggak, yang merah licin katanya. Jadi seolah-olah wajib gitu ngasih jajan tuh. Taruhlah kalau 30.000 sehari, Bu. Bisa 40.000 sehari tuh, anak 4, jajannya aja tuh. Hukum ngasih jajan ke anak wajib, sunnah muakkadah atau sunnah biasa tuh. Hukumnya apa, Bu? Bu ngasih anak jajan, hukumnya apa? Enggak jelas, Bu. Enggak jelas, enggak ada hukumnya itu. Bahkan cenderung apa ya? Bisa haram kalau kurang hati-hati dalam menggunakan uang. Anak kan jajan sembarangan, itu bisa haram tuh, menjerumus kan. Enggak jelas hukumnya. Kita aja, saya dulu waktu anak SD jarang dikasih jajan sama orang tua. Hidup aja. Coba yang seusia saya dulu boro-boro kasih jajan. Itu bakso itu 25 rupiah dulu waktu SD. Itu pun sebulan sekali, susahnya minta ampun. Sekarang mah seolah-olah wajib. Ya. Padahal hukumnya kurban kata Imam Hanafi wajib. Imam Hanafi ya, Imam Mujtahid ya. Itu hukumnya ada 2, 1 wajib, 2 sunnah muakkadah. Yang wajib itu kata siapa? Imam Hanafi wajib, Bu. Ya, kata Imam Hanafi ini saya bacakan, Bu. Ya, saya mau baca bahas ini aja. Nah, ini. Hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat. 1, wajib. Ini yang berkata wajib siapa? 1, Rabi'ah, yaitu gurunya Imam Malik. Al-Auza'i namanya. Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Lais bin Sa'ad, serta sebagian ulama pengikut Imam Malik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wajib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin berkata pendapat yang mengatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Kenapa? Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Apa ancamannya? Man lahu sa'atan. Siapa yang diberi kemampuan, falam yudhah, kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan pernah benar-benar jangan ikut ke tempat sholat kami. Jadi dulu ya Rasulullah kalau pas Idul Kurban kan didahului oleh apa? Sholat Idul Adha. Kemudian ngancam, bagi yang mampu nggak berkurban jangan sholat dengan kami, jangan sholat dengan saya. Itu bayangin, usir, pergi sana, pergi jauh-jauh sana. Itu kalau bahasa kita begitu tuh, Bu. Itu hadis itu. Ada. Jangan dekat-dekat. Itu jangankan ikut. Dekat aja nggak boleh. Diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau diusir, Bu, oleh Rasulullah. Waduh, itu diusir oleh beliau nanti pada saat di padang mahsyar ya. Boro-boro kita dikasih minum, diusir oleh beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama tadi mengatakan hukumnya apa? Wajib. Yang kedua sunnah muakkadah. Muakkadah itu ditekankan. Ini pendapatnya siapa? 1 Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm.
dan imam yang lainnya. Jadi ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi bukan sunnah biasa. Kenapa? Karena ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Begitu sampai wafat nggak pernah beliau meninggalkan amalan ini. Makanya harus serius nih, mumpung ada waktu. Kenapa sekarang dibicarakannya? Ya supaya tidak mendesak nanti. Pada saat apa? Pada saat baru pikiran dari sekarang. Udah habis belum? Oh, belum ya. Belum. Emang azan jam berapa? 12. Oh, 12. Ini jam 11. Oh iya beneran. Ya. Nah, itu yang ingin disampaikan. Kira-kira kalau ngikutin ini, kita mampu Bu, kalau misalkan nyicil dari sekarang. Mampu nggak? Mampu, Ibu anggap aja punya anak 1, tambahin tuh. Ini untuk jajan 5.000, 10.000, tapi ini yang diperuntukkan kepada Allah, yang hukumnya kata Imam Abu Hanifah wajib, kata Imam Asy-Syafi'i sunnah muakkadah, jelas hukumnya. Bahkan di surat Al-Hajj ayat 37, ini adalah jalan untuk meraih ketakwaan. Jadi jalan untuk meraih ketakwaan. Jadi kalau kita menyisihkan tuh 5.000, 10.000, itu mudah-mudahan Allah menarik kita supaya menjadikan diri kita orang-orang yang takwa. Nah, begitu tuh yang paling penting. Dan di dalam hadis disebutkan begini, ya, disebutkan ini adalah jalan mana ya? Jalan untuk lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Apa? Ini ada hadisnya. Artinya aja ya, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Begitu tuh. Mau dicintai oleh Allah, mau menjadi orang-orang yang ahli takwa, mau. Jalannya kata Allah ini, di antara jalannya yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi ibu ngeluarin, coba kalau hilang misalkan uang 5.000 atau 10.000, ibu bapak merasa kehilangan gak sih? Perasaan enggak ya Bu ya? Ya udahlah nggak apa-apa, uang 5.000 kan begitu tuh. Ya udahlah nggak apa-apa, uang 10.000, bahkan perasaan nggak ada yang berubah begitu terhadap ekonomi kita juga. Dan janji Allah apa? Aku akan melipat gandakannya. Mudah-mudahan ini keberkahan. Setuju tidak Bu? Setuju nggak? 3 orang nih udah dari tadi. Yang setuju 3 orang. Ini jangan-jangan harus dikasih hadiah dulu Bang Riko baru setuju nih. Yang kompak atau Ibu, Bapak, setuju tidak? Alhamdulillah. Bu silakan ya di RT-nya, di RW-nya, cari aja. Kalau nggak ada, hubungi nomor saya tuh nanti insya Allah amanah. Insya Allah dimanfaatkan Bu. Bahkan target saya tuh gini Pak Bu ya. Ini gimana kita misalkan nabung setahun setengah gitu ya. Tapi jadi bisa kurban selamanya, nggak pernah nabung lagi. Caranya gimana Bu? Itu kalau dikelola, itu kan di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Min sya'airillahi lakum fiha khair. Kurban itu adalah bentuk
syiar-syiar Allah bagi kalian, fiha yang di dalamnya khair, banyak manfaatnya. Jadi pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan macam-macam. Jadi kalau ibu nabung sekarang misalkan 10.000 ya dimanapun ya. Kemudian 6 bulan jadi berapa tuh Bu? Selama 6 bulan jadi berapa tuh? Jadi 1.750.000. Itu kalau dibeliinnya 6 bulan sebelum hari raya, kira-kira dapat nggak kambing? Dapat itu. Ibu tetap nambung, beliin aja 6 bulan kambing, dikelola, dititipin tuh di DTP, ada ternak mandiri, diurus aja. Kemudian masih nabung bulan ke-7 sampai bulan ke-12. Itu bisa kebeli kambing lagi nggak? Bisa, beli kambing betina. Beli kambing betina. Nanti dititipin. Jadi tahun ini kurban dengan tadi yang dibeli 6 bulan pertama kambing jantan. Kan bisa disembelih itu. Nah, kambing betina diternakin. Tahun depan ibu bisa punya 3. Tahun depan lagi bisa punya 6. Jadi 1 tahun kalau istiqomah bisa kurban setiap tahun tanpa harus nabung lagi. Begitu tuh. Itu teh kalau istiqomah, itu teh kalau dikelola, ada panitianya. Tapi kalau ibu sendiri dijamin itu nggak akan sukses. Karena 6 bulan, aduh ini cicilan panci belum nih. Udah ujungnya teh kena panci aja lagi. Cicilan tas belum, udah cicilan kalau nabungnya di rumah. Tapi kalau ada panitianya bisa. Itu asrori yang di Bojonegoro itu karena ada panitianya. Gitu ya, ada panitianya. Sehingga bisa sukses. Mana hadiahnya Bang Riko? Ini saya ketitipan bagi-bagi hadiah. Ini hadiahnya nilainya itu 150 Bu kalau mau beli. Ini vitamin untuk skincare. Jadi kalau ibu minum ini langsung glowing. Ya asik beneran. Ini ada berapa Bang Riko? 5. Pertanyaannya, angkat tangan dulu ya. Siapa yang siap untuk nabung kurban? Angkat tangan, angkat tangan. Ya Bu. Siap Bu. Ya Bu, nih Bu. Bang Riko, kasih Bang Riko. Tuh ke ibu itu tuh, ibu itu ibu yang tengah Bu. Udah ibu nabungnya di mana aja. Insya Allah, bismillah. Enak gak nanyanya begitu Bu? Iya, enggak ada. Enggak harus menjawab. Insya Allah komitmen ya Bu ya. Untuk ibu juga. Emang saya jadi ada enggak? Itu tuh Bu tuh yang tengah tuh, tengah Bang Riko. Enggak, ini itu yang tengah yang pakai kerudung pink. Yang angkat tangan. Ya. Nah, itu Bu ya. Itu vitamin tuh Bu. 10 tahun lebih muda kalau minum ini. Enggak, belum ditunjuk. Belum ditunjuk. Iya. Yang kedua pertanyaannya, ayat berapa, surat berapa, kurban sebagai jalan ketakwaan? Ya, Ibu yang hitam nih, yang hitam. Ini abah-abahnya, bapak-bapaknya yang hitam Bu. Ya, surat apa Bu? Enggak yang ini. Oh yang itu ya, iya. Surat apa Bu? Surat Al-Hajj ayat 37. Ya, benar. Bapak-bapak sekarang, ini bapak-bapak mah di depan tapi pikirannya ke kantor. Bagian bapak-bapak. Hadis riwayat siapa yang kalau kurban itu jalan untuk lebih dicintai oleh Allah? Hadis riwayat Tirmizi ya Bang Riko tuh. Bapak glowing itu tuh. Glowing. Ada berapa lagi Bang Riko? Ya udah untuk saya aja, saya juga pengen. Ya, untuk bebas bapak-bapak, ibu-ibu. Sebutkan teks Arabnya ya, bahwa kurban itu sebagai pembuktian iman.
Yang tadi saya bilangin itu. Ya teks Arabnya siapa? Hah? Kalau nggak ada berarti untuk saya tuh Bang Riko. Hah? Ada dua tuh, ada dua. Siapa? Ada nggak? Bapak-bapak boleh. Pertanyaannya apa teks Arabnya bahwa kurban sebagai bentuk pembuktian iman? Ya, ini Mas Teguh. Ala ala sidqil iman. Gimana coba ulangi lagi. Innal udhiyata dalilun ala tasdiqil iman. Kurang tepat. Kurang tepat. Ada lagi? Mana Bapak? Siapa yang bisa? Diganti pertanyaannya. Diganti pertanyaannya. Coba, dalam kitab apa Nabi Ibrahim punya kambing 12.000, punya binatang ternak 12.000? Ya ini nih. Hah? Yang jelas. Oh, kurang. Yang jelas kita sama kitabnya. Ya ibu itu ibu. Kitab Miskatul Anwar. Ya Miskatul Anwar. Ya, ya. Terakhir. Udah habis Bang Riko. Satu lagi. Ya. Iya. Yang gampang aja ya, jangan apa. Surat apa, ayat berapa bahwa hidup ini ujian sehingga Allah pengen tahu kesungguhan dan kesabaran. Nah, ya yang ini dari tadi. Ini ibu. Iya. 155. Salah ibu. Al-Baqarah 155. Salah. Mas? Tuh. Ya, ibu. Ya. Ibu udah dapat belum? Belum, ya. Surat Muhammad ayat 31. Iya, surat keberapa itu, Bu? 31. Surat ke-47. Iya, benar. Surat 47 ayat 31. Kalau Al-Baqarah 55 itu ujian itu sedikit. Walana buluanakum bisyai'in. Kalau Allah memberi ujian supaya Allah tahu kesungguhan dan kesabarannya ada di surat Muhammad ayat ke-31. Surat Muhammad itu surat ke-47. Begitu. Masih ada nggak Mariko? Habis ya. Oh, habis. Kalau mau dapat bisa di bawah. Ada di bawah. Gerainya Tanskin. Ya. Ada pertanyaan silakan Bu. Pak, ini ada waktu nih. Zuhur jam 12:02. Nanti ada presentasi dari DTP dari Ustaz. Oh ada. Oh ya. Satu aja pertanyaan. Ada? Enggak ada. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada ya. Terima kasih Ibu, silakan berniat ya. Jangan sampai kita beli ini itu, kebeli ngasih jajan ke anak, dilakukan nanti kepada Allah, suruh nyisihin 10.000 aja susahnya minta ampun. Udah ditutup. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Edi Abu Marwah yang sudah menyampaikan